Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengendalian organisasi pada PT MNC Investama Tbk. Kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Nabila, Rufaidah Izziharbillah, Rista Adisrona, dan Anita Sepdulina Manit. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan kunci agar sebuah perusahaan dapat mencapai tujuannya. Setiap perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik dengan berbagai strategi agar dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pemberdayaan sistem pengendalian manajemen yang berguna sebagai panduan dan alat deteksi jika strategi yang digunakan sudah tidak mampu menyaingi perusahaan lainnya. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan kunci agar sebuah perusahaan dapat mencapai tujuannya. Setiap perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik dengan berbagai strategi agar dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pemberdayaan sistem pengendalian manajemen yang berguna sebagai panduan dan alat deteksi jika strategi yang digunakan sudah tidak mampu menyaingi perusahaan lainnya. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan berfokus pada saat sebelum, selama, dan sesudah sebuah proses itu berjalan. Jenis pengendalian dibagi menjadi 3, yaitu feed forward control atau pengendalian umpan maju, concurrent control atau pengendalian pencegahan, dan juga feedback control atau pengendalian umpan balik. Yang pertama ada feed forward control atau sistem pengendalian umpan maju. Nah, sistem ini merupakan pengendalian yang ditetapkan sebelum pelaksanaan aktivitas. Misalnya, sistem pengadaan karyawan yang telah ditetapkan kriteria tertentu yang harus juga dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang bersangkutan. Hal itu supaya karyawan yang dipilih itu sesuai untuk mengemban tugas dengan baik dan memuaskan. Dalam feed forward yang kita kendalikan adalah inputnya. Yang kedua ada sistem pengendalian concurrent control. Nah, ini adalah sistem monitor yang dikembangkan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya, pabrik makanan yang memiliki alat untuk mengontrol apakah produk yang sedang diproduksi itu sesuai dengan standar, contohnya itu ukuran, berat, dan juga kualitas produknya yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, jika standar tidak terpenuhi, maka karyawan bisa mengambil tindakan perbaikan sendiri atau melapor pada manajernya jika dia tidak mampu untuk mengatasinya atau di luar wewenangnya. Hal ini yang kita kendalikan adalah prosesnya. Kemudian yang terakhir ada pengendalian umpan balik atau feedback control. Nah, ini adalah pengendalian yang biasanya dilakukan dengan menggunakan evaluasi berkala pelaksanaan pekerjaan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Contohnya, misalnya suatu perusahaan itu menargetkan kenaikan laba sebesar 12% per tahun berikutnya. Maka manajer harus memantau laporan laba per bulan. Apabila setelah 3 bulan kenaikan laba mencapai 3%, maka dapat diasumsikan bahwa rencana berjalan sesuai dengan jadwal.
Yang kita kendalikan adalah outputnya, yang kita lihat outputnya. Nah, dari ketiga jenis pengendalian tadi, PT MNC Invest sama TBK menggunakan ketiga jenis pengendalian tersebut, yaitu feed forward control, concurrent control, dan feedback control. Di mana feed forward control itu contohnya ketika mereka merekrut karyawan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian untuk concurrent control itu seperti ketika ada masalah dalam pengerjaan suatu tugas, maka diadakan rapat atau diskusi. Kemudian feedback control contohnya itu evaluasi akhir tahun. Pembahasan selanjutnya ialah terkait strategi fungsional pengendalian pada PT MNC Invest sama TBK. Sebelumnya telah dipaparkan diagram atau bagan roadmap pengembangan pengendalian perusahaan yang terdiri atas 3 tujuan. Pada bagian ini akan dijabarkan secara lebih lanjut dengan langkah apa PT MNC Invest sama TBK melakukan pengendalian perusahaan. Tujuan yang pertama yaitu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Terdapat 3 aktivitas yang dilakukan, yaitu menjalankan penilaian corporate governance untuk mendapatkan status implementasi corporate governance. Yang kedua, merumuskan dan menetapkan corporate governance manuals yang terdiri atas corporate governance code, board manual, committee's character, code of conduct, corporate governance self-assessment, dan aktivitas yang ketiga ialah sosialisasi dan memulai implementasi. Indikator pencapaiannya yaitu semua corporate governance manual telah selesai. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dari corporate governance. Yang ketiga, mematuhi kepada peraturan dan hukum yang berlaku telah meningkat. Dan yang keempat, struktur internal kontrol mulai dibentuk. Hasil yang diharapkan yaitu peningkatan dalam kepatuhan dan kendali manajemen yang lebih baik yang menghasilkan peningkatan kinerja. Tujuan yang kedua, untuk membentuk manajemen pengendalian intern yang lebih baik, terutama dalam menangani risiko bisnis yang efektif melalui manajemen risiko yang tepat. Aktivitas yang dilakukan terdapat 4 hal, yang terdiri atas pertama, sosialisasi corporate governance yang intensif dan ekstensif, dan juga penilaian yang berkala. Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip corporate governance ke dalam bisnis SOP. Yang ketiga, membentuk kerangka sistem pengendalian intern yang terintegrasi dan program manajemen risiko. Dan yang keempat, membentuk program etika dan kepatuhan. Indikator pencapaiannya yaitu semua SOP dibuat dan dikembangkan berdasarkan risiko dan prinsip-prinsip corporate governance. Yang kedua, operasi bisnis dikendalikan secara efektif. Dan yang ketiga, budaya risiko mulai ditimbulkan. Hasil yang diharapkan yaitu peningkatan dalam kepatuhan dan kendali manajemen yang lebih baik yang menghasilkan peningkatan kinerja. Tujuan yang ketiga yaitu mencapai posisi sebagai perseroan yang beretika dan bertanggung jawab, juga dikenal sebagai perseroan yang menjadi warga masyarakat yang baik. Aktivitas yang dilakukan terdiri atas 6 hal. Yang pertama, membangun budaya perseroan berdasarkan Code of Conduct sebagai bagian dari kehidupan perseroan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan strategi perseroan yang bertanggung jawab sosial secara efektif. Yang ketiga, menyesuaikan semua sistem dan prosedur yang sesuai. Keempat, membangun sistem manajemen yang unik. Yang kelima, memberikan kontribusi nyata dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemerintah. Dan yang keenam, efisiensi pelaksanaan mekanisme pelaporan pelanggaran. Indikator pencapaiannya terdiri atas 3 hal. Yang pertama dikenal sebagai perseroan yang beretika.
Yang kedua, kontribusi yang nyata dan dapat diukur pada kesejahteraan komunitas lokal, negara, dan dunia. Dan yang ketiga, memberi perhatian dan peduli terhadap lingkungan. Hasil yang ingin dicapai, yang pertama diakui sebagai perseroan blue chip dan tempat yang sangat diinginkan untuk bekerja, dan yang kedua, menerima banyak penghargaan. Selanjutnya, penerapan sistem pengendalian internal di lingkup perseroan. Sistem pengendalian internal perseroan dirancang untuk mencapai operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam merancang sistem pengendalian intern, perseroan mengacu kepada KOSO dengan perhatikan 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern yang telah diterapkan perseroan. Perseroan secara terus-menerus berupaya meningkatkan sistem pengendalian internal melalui yang pertama, lingkungan internal terus disempurnakan melalui struktur organisasi yang memperhatikan pemisahan tugas dan kewenangan, serta penyempurnaan dan implementasi kebijakan, dan sistem serta prosedur operasional. Yang kedua, penilaian resiko dan respon terhadap resiko menjadi perhatian perseroan. Fungsi manajemen resiko semakin ditingkatkan dalam menerapkan enterprise risk management, di mana risiko-risiko utama dan strategis telah diidentifikasi, dipetakan, dan dikelola secara memadai. Yang ketiga, informasi yang relevan selalu dipantau, diidentifikasi, dan dikomunikasikan untuk mendukung masing-masing individu di perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Komunikasi yang efektif selalu ditekankan dan dilaksanakan baik secara vertikal maupun horizontal di dalam perusahaan. Dan yang keempat, proses pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh atasan secara berjenjang. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.